Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril hayat. Amma ba'd fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanu fiddin, azzakallah. Saudara-saudaraku seagama yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pagi hari ini dapat bersama-sama bersilaturahim di majelis sekolah dai yang insya Allah dilaksanakan mulai hari ini dan seterusnya. Menarik, namanya sekolah dai, tapi penjelasan tadi yang banyak disampaikan itu sebetulnya mengarah ke mubalik. Ada perbedaan antara dai dan mubalik. Karena kalau mubalik itu tidak punya konsep. Nah, perintahnya Nabi sederhana, balighu anni walau ya, sampaikan kesimpulannya satu ayat. Tetapi dai itu pengundang, pembawa, penggerak, penggiring. Otong, giringlah, bawalah, ajaklah ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan. Maka orang haji itu digerakkan. Perintah Allah dalam surat Al-Hajj, fa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Maka gerakkanlah orang-orang untuk melaksanakan haji di Baitullah itu. Sehingga di sini harus ada transportasinya apa, sistem administrasinya. Jadi tidak sekedar menyerukan, tapi memanage. Fa'adzin bin nasi bil hajj. Tidak cukup menyelenggarakan haji itu hanya mengumumkan ini bulan haji, tidak. Tapi pasti ada siapa yang akan memimpin rombongan. Ada sebuah manajemen, ada sebuah konsep. Ini berbeda dengan mubalik. Kalau mubalik itu ya balik ma'unzila ilaika, sampaikan apa yang akan diturunkan Allah, sampaikan. Ini kalau dai menggerakkan seluruh potensi untuk bisa menuju jalan. Memang kalau tadi sedikit sekali, kalau mau balik banyak di Indonesia, kan diundang orang ceramah selesai. Tapi apakah sekian kali ceramah itu ada perubahan terhadap yang diceramah tidak? Yang penting sudah menyampaikan, namanya mubalik. Ya. Kalau dai, dia pasti melakukan suatu pergerakan untuk merubah keadaan. Bagaimana keadaan itu bisa berubah? Karena itu ada melakukan dakwah bil hal, tidak sekedar dakwah bil lisan. Bil hal dengan suatu yang nyata. Nah, ya, yang bilhal itu lebih
berguna daripada yang digital. Jadi kalau ini mau sekolah dai, aspeknya tidak sekedar pada materi apa yang akan didakwahkan, tapi bagaimana penguasaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan manajemen sosial masyarakat. Jadi sering kita melihat ya, satu fenomena khutbah Jumat. Sering saya bertanya, kira-kira efektif mana dakwah yang disampaikan para khotib di mimbar Jumat di dalam rangka mendekatkan kepada Allah ada objeknya dibandingkan dengan sopir yang ugal-ugalan. Menurut saya lebih banyak berhasil sopir, karena sopir itu ugal-ugalan penumpangnya ingat Allah semua berdoa. Khotib Jumat itu mengingatkan neraka saja ditinggal tidur. Gak ingat yang diseru itu gak ngefek. Ya, kalau sopir itu ngawur, penumpangnya astagfirullah, masya Allah, sudah semuanya berdoa, gitu kan? Artinya di dalam efek dakwahnya lebih sukses sopir daripada khotib. Ya. Karena dia hanya menyampaikan, didengar atau tidak, berakibat atau tidak pernah dievaluasi. Itu mubalik yang menyampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Maka banyak masjid sejak berdiri sampai hampir roboh dan direnovasi lagi itu jamaahnya nggak bertambah, terutama subuh, gitu. Ya. Nggak ada perubahan sama sekali di masyarakat itu. Seruan yang disampaikan oleh para muadzin, hayya 'alas shalah, gitu. Sholatu khairum minan naum, gitu. Ini nggak ada dampaknya. Dari masjid itu berdiri sampai sekarang jamaah subuhnya tak lahir tak kebak. Itu pekerjaan balik. Merasa sudah selesai. Bukan pekerjaan dai. Kalau dai harus merasa bersalah kalau tidak ada bahwa dia belum melakukan kewajiban dakwah. Dia baru melakukan balik, baru menyampaikan. Dia belum merubah, belum bergerak, belum menggiring dengan sungguh-sungguh masyarakat itu untuk menuju jalan Allah. Ini pola pikir mubalik dan dai berbeda. Ketika tahun 99 itu di Masjid Jogja ada perubahan pengurus takmir, diadakan pemilihan, dipilih. Kita sudah mulai dengan teman-teman pengurus niat target. Yang pertama tahun 2005, 5 tahun ke depan gitu. Jamaah subuh harus mencapai 20% dari Jumatan. Itu pertama kita sederhana. Ya. Alhamdulillah melampaui. Tahun 2010 target kami jamaah subuh 50% dari Jumatan. Alhamdulillah terlampaui. Ini sudah bisa kita capai setiap kali panjenengan boleh datang subuh di masjid. Artinya bahwa inilah yang namanya dakwah. Kalau mubalik hanya menyampaikan man sholat al-subhi fil jama'atin faka'anna ma sholatul lailatul, barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid maka seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam untuk selesai. Rawahu Bukhari Muslim. Tapak lain itu dai. Jadi bagaimana pesan ini menggerakkan? Maka secara sederhana kita kaji apakah adzan kita itu masih fungsional. Kita lihat tidak, karena masyarakat kita sudah mendegradasi fungsi adzan.
Jadi kalau di masa Nabi, para sahabat itu azan dipahami sebagai undangan, sehingga orang yang mendengar itu merasa diundang menghadiri sholat berjamaah di masjid. Orang sekarang menganggap azan sekedar sebagai tanda waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, sudah subuh ya, malah ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah zuhur ya, malah ke warung polasan. Tidak ditangkap ini saya diundang. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kenapa harus sholat? Hayya 'alal falah, ayo kita capai kebahagiaan. Jadi kalau nggak mendatangi tempat sholat ini kita nggak akan bahagia. Kira-kira begitu keseruannya. Maka Abdullah bin Umi Maktum itu sebelum masuk fajar syuting di azan awal dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Itu diserukan sebelum masuk waktu subuh, azan awal. Maka orang harus bangun karena diseru, oh ini sholat lebih baik daripada tidur. Nanti kalau sudah bangun barulah seruan azan biasa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekarang ini jarang, mungkin hanya 3 atau 4 masjid di Jogja ini yang ada azan awal. Jadi azan akhir karena lewat subuh lagi azan. Artinya bahwa ini harus kita pahami, masyarakat kita ini menangkap simbol-simbol agama itu keliru. Sehingga azan itu betapapun sound sistemnya bagus dan keras, tetapi tidak punya daya getar, daya gerak. Bahkan nanti satu saat bisa timbul protes, Pak, speakernya nggak usah keras-keras mengganggu. Ya. Itu karena nggak punya daya gerak dan tidak punya daya getar terhadap hati. Tidak seperti Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum", kan gitu. Yang mendengar tidak bergetar, kemudian ini panggilan Allah, segera berangkat ambil air wudhu ke masjid. Nah, maka pada waktu itu bagaimana kita memulai? Kita buat azannya secara terhormat, jadi tidak dipenuhi, tapi kita buat ulem. Ulem itu orang Jawa bilang undangan. Dicetak yang bagus kayak undangan manten itu, kasih pita, itu kita antar ke rumah-rumah. Ini kok menopo Pak? Ini apa ini? Oh ini undangan. Undangan menopo sholat berjamaah nih Mas. Mulai besok pagi Pak, subuh jam 4.31. Silakan undangan dibawa, karena nanti setiap subuh kita buka door prize. Kemudian kita sediakan kopi susu, NB disediakan kopi susu, dan jika sepatu sendal Anda hilang di masjid diganti baru dengan merek yang sama. Kita sediakan dari televisi, sepeda, radio, kipas angin, kompor gas. Alhamdulillah ramai yang datang semua. Nah, setelah orang pada datang, kita adakan gerakan untuk kira-kira seminggu, kemudian kita coba yang kemarin nampak datang bagus, kita kunjungi ke rumah. Pak, masih kita harap berawal lagi meskipun sudah nggak ada doorpress, ini doorpressnya lebih hebat dari Allah, ya. Target kita 1 tahun 5% tambahan jamaah subuh. Ya Alhamdulillah. Kemudian 2005 itu subuh sudah 20% dalam Jumatan, 2010 sudah 50%. Jadi masjid utama sama Serambi sebagian sudah terisi kali subuh. Kalau maghrib insya Allah sudah penuh. Bisa yang paling sedikit biasanya jamaah zuhur, itu pun bukan masih. Nah, jam orang masih berada di kantor, ada di rumah. Ini namanya mengundang, bukan meneriaki. Ini azan yang sesungguhnya itu kan mengundang, bukan melafazkan kalimat-kalimat itu. Sebetulnya esensinya itu kan mengundang. Bagaimana orang bisa